Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 32. Demikian sabda Tuhan. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Tema renungan saat ini adalah kritik dapat menjadi guru yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang pemuda melukis pemandangan yang cantik dalam waktu 5 hari. Ia ingin sekali mendengar pendapat orang lain mengenai lukisannya. Anak muda itu kemudian meletakkan lukisannya di jalan yang ramai. Di bawah lukisan itu ia menulis, "Lukisan ini karya saya. Mungkin saya telah membuat beberapa kesalahan dalam goresan atau pewarnaan. Tolong diberi tanda silang pada bagian yang salah." Sore harinya ia kembali untuk mengambil lukisan itu dan ia terkejut karena seluruh kanvas penuh dengan tanda silang dan komentar pedas. Dengan sangat kecewa ia pergi ke tempat gurunya dan mengatakan bahwa ia tidak mau menjadi pelukis lagi. Sang guru hanya memintanya untuk membuat kembali lukisan yang sudah penuh coretan itu. Namun kali ini tulisan di bawah lukisan itu berbunyi, "Saudara-saudara, saya telah melukis sebuah lukisan. Kalau ada kesalahan dalam goresan atau pemilihan warna, mohon perbaiki kekurangannya." Di samping lukisan itu, ia letakkan sekotak cat dan kuas. 3 hari kemudian, ia kembali dan hasilnya lukisan itu tetap bersih tanpa coretan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengkritik itu mudah, namun memperbaiki itu sulit. Karena itu, jangan biarkan diri kita hancur dan depresi karena kritikan orang. Ketika seseorang mengkritik kita, berikut ada beberapa prinsip Alkitab yang bisa kita ikuti. Yaitu yang pertama, jangan menanggapinya dengan amarah. Amsal 15 ayat 1. Itu hanya akan menambah ketegangan. Yang kedua, sadari bahwa kita sedang dihadapkan pada suatu kesempatan emas untuk meneladani sikap Kristus yang penuh kasih. Tidak mementingkan diri sendiri, dengan rendah hati dan peduli terhadap sesama. Filipi 2 ayat 1-4. Yang ketiga, pengkritik itu mungkin benar. Kita mungkin perlu berubah. Orang yang bijak akan menerima masukan dengan baik. Amsal 19 ayat 8-9. Perlakukanlah seorang pengkritik seperti teman, maka kita akan menang. Karena itu, mari kita ambil yang baik saja. Sebab terkadang Tuhan mau membentuk karakter dan kepribadian kita melalui kritik atau teguran dari orang lain. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mau menerima kritikan
dengan sukacita atau teguran dari orang lain, agar karakter kita semakin hari semakin baik dan semakin mempunyai kualitas yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kuasailah hati kami, agar ketika seseorang mengkritik hasil karya dan pekerjaan kami tidak kecewa dan tidak putus asa. Mampukanlah kami untuk tetap bersemangat, bahkan lebih baik lagi ketika seseorang mengkritik hasil pekerjaan kami. Sebab kami percaya terkadang Engkau memakai seseorang untuk mengkritik kami, agar kami menjadi pribadi dan pekerja yang lebih baik lagi. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.